Setelah Rongsu tertidur, Yan Shao kembali menyerap racun dingin di tubuhnya. Tanpa sengaja, Zhu Tian melihat itu, ia pun berkata racun di tubuh Rongsu tidak ada obat penawarnya. Apa yang dilakukan oleh Yan Shao hanya dapat memperpanjang umurnya saja, namun tidak menghilangkan racun tersebut. Di saat ia masih kecil, ibunya Rongsu berhasil ditangkap oleh ayahnya dan dikala itu, ayahnya, ketua sekte lembah iblis, mendesak ibu Rongsu untuk menyerahkan kunci harta karun. Namun sayang, ayahnya justru digigit, oleh karena itu, ibu Rongsu langsung dibunuh. Setelah beberapa tahun kemudian, ayahnya meninggal dunia akibat keracunan. Setelah disadari, ternyata gigitan dari ibu Rongsu terdapat sebuah racun. Dan kini, Rongsu juga menderita racun tersebut. 我爹下毒的人苏轼曰：“红莲之心。” Huasi mengerahkan pasukannya untuk mencari keberadaan Zhu Tian. Sudah 1 hari mereka mencari namun masih belum ketemu. Meski begitu, Huasi tetap tidak menyerah. Dari kejauhan, pasukan organisasi Tiangang juga ikut mencari keberadaan Yan Shao bersama Rongsu. 联合各处都找了吗？都找了，只怕被冲到了更下游处。谁先找到，重赏。一定要在他们之前找到燕少。 Sementara itu, Rongsu yang telah terbangun menjadi panik melihat Yan Shao wajahnya begitu pucat. Beberapa kali ia membangunkannya namun tetap saja tidak ada respon. Zhu Tian lalu berkata, Yan Shao telah banyak kehabisan tenaga dalam, apalagi luka di tubuhnya sudah terinfeksi. Apabila tidak segera diobati, maka nyawanya tidak akan bertahan lama. Ia pun meminta untuk dilepaskan dan bersedia memberikan bantuan. Meski awalnya sempat tidak percaya, namun karena tidak ada pilihan mau tidak mau, Rongsu melepaskannya. Zhu Tian lalu membakar ujung pedang, lalu kemudian ditempelkan ke luka di kaki Yan Shao yang berguna untuk menutup luka tersebut agar tidak terbuka. Setelah melakukan itu, ia sendiri yang juga dalam kondisi terluka tidak mampu berdiri terlalu lama. Sesaat, Zhu Tian mendengarkan suara anjing peliharaannya yang menandakan pasukannya sudah semakin mendekat. Ia pun hendak keluar, namun segera dihentikan oleh Rongsu karena sangat membahayakan ia beserta nyawa Yan Shao saat ini. 得赶紧找到那条狗，要不然我们会有危险。 Singkatnya, setelah ia bangun, Rongsu mengerjainya dengan berkata sate yang ia buat berasal dari anjing peliharaannya, yang membuat Zhu Tian menjadi sangat marah. Namun setelah melihat anjingnya baik-baik saja, ia pun merasa lega. 忠心为主，可歌可泣。回禀阁主，没有。 Sedangkan Huasi bersama pasukannya telah kehilangan jejak anjing tersebut. Bahkan suaranya juga sudah tidak ada. Ia percaya seseorang sudah menculik anjing itu agar mempersulit mereka menemukan keberadaan Zhu Tian. 通知鬼谷盟，让他们派出所有人手，死要见尸。是。他可不好对付。今天晚上趁他睡着，我们开玩笑的。 我去找你的时候，你已经……其实我对你。 Sementara itu, Zhu Tian meniup sebuah seruling yang langsung membuat Yan Shao segera mengambilnya. Karena ternyata seruling itu milik Yan Shao yang diberikan kepada Rongsu tempo hari sebagai kado ulang tahunnya. 我发誓，这个上次你送我之后，他们抓了我，他们从我身上拿。不是我啊，是花期。林婉辞身上 也有一个亿，在无望阁被追杀的时候，他就吹响了这个，来不及去救你们。 Di sana Yan Shao berkata, Wan Qi juga memiliki peluit tulang tersebut yang mirip seperti itu. Alhasil, Rongsu berpendapat Wan Qi pasti pernah melihat peluit tulang itu lalu kemudian menduplikatnya. Tidak hanya itu, kebenaran mengenai Yan Shao yang menolongnya secara diam-diam akhirnya diketahui oleh Rongsu. Yan Shao mengakui akan hal tersebut. Tiba-tiba, Zhu Tian digigit ular berasal dari hutan tersebut. Karena berbahaya, mereka pun memutuskan untuk pergi. 他们应该等了很久，才一起扑上来。
既然出了少狂天，就各走各的路吧。走，我们过去。别上，别上。 Akhirnya mereka pun menemukan sebuah gubuk tidak terpakai. Karena kebetulan hujan turun, mereka pun memilih untuk menginap di sana. Di malam hari, mereka bertiga makan dan minum arak sambil bermain. Siapapun yang kalah, maka harus menghabiskan 1 kendi arak. Setelah permainan itu dimulai, Rongsu akhirnya tidak sadarkan diri akibat terlalu mabuk karena selalu kalah bermain. 1刀，4刀。燕少，你为什么要救我？ 当年我们在龙月村见过， Di sanalah Yan Shao berkata jujur, Zutian adalah orang yang pernah menyelamatkannya di saat dulu. Itulah alasan ia menolongnya saat ini sebagai bentuk balas budi. Zutian lalu teringat di masa lalu, ia pun baru sadar bocah yang pernah ia lindungi dari pasukan sekte lembah iblis adalah Yan Shao. 这边没有，去那边搜。是。原来我放走的2个，其中1个是你。 我自幼在龙月村长。 Akhirnya permainan itu dimenangkan oleh Zutian. Ia pun membawa Yan Shao masuk ke dalam karena terlalu mabuk hingga tidak sadarkan diri. Ia pun menyuruh Rongsu untuk menjaganya. Sementara Zutian melamun mengingat masa kecilnya. Kita pun flashback sebentar. Dikala itu, sang ayah yang sekarat dan hampir mati akibat diracuni oleh ibunya Rongsu sempat memberikan pesan kalau Zutian harus bisa mendapatkan kunci harta karun. Yang ternyata harta karun itu adalah milik sekte lembah iblis mereka. Inilah alasan kenapa Zutian bersikeras ingin mendapatkannya. Saat tengah malam, Yan Shao membangunkannya dan mengajak untuk segera pergi meninggalkan Zutian. 把酒喝了，谁都不许说。说梦话呢？退睡。太强了。 Setelah berjalan cukup jauh sampai pagi hari, tiba-tiba pasukan lembah iblis bersama Huasi melimpas. Mereka berdua pun segera bersembunyi. 的脚步痕迹往这个方向，继续找寻踪迹。沈大哥， Singkat cerita, mereka berhasil menemukan Zutian. Sayangnya, Yan Shao bersama Rongsu telah kabur lebih dulu. Alasan Zutian tidak menyerang mereka berdua karena ia yakin pasti akan kalah apabila bertarung melawan Yan Shao bersama Rongsu secara bersamaan. Zutian lalu menyuruh mereka untuk mengejarnya. Ia yakin Yan Shao yang masih terluka saat ini tidak mungkin bisa pergi jauh. 燕少有伤，体内有毒，我们一定能追上他。 Sementara itu, Rongsu mengajaknya mencari batu giok yang sempat ia buang. Kemarin ia diculik oleh Huasi. Dalam keadaan setengah sadar, ia melempar batu giok itu ke tengah hutan. Mereka pun segera mencari, untung saja berhasil ditemukan. 这边，我是凭太阳定位。 Yan Shao meminta ia untuk menjaga batu giok itu dengan benar karena itu adalah setengah kunci harta karun yang dicari oleh semua orang di dunia persilatan. Setelah itu mereka menaiki kereta kuda yang dipersiapkan oleh Sangguan. Sangguan yang melihat Rongsu di sana langsung menutupi wajahnya. Saat ini, Yan Shao berniat membawa Rongsu ke organisasi Tiangang dalam memenuhi perjanjian pernikahan tersebut. Di malam hari secara diam-diam, mereka berdua pun bertemu. Zutian berkata, Wan Qi selama ini meracuni Rongsu namun sampai sekarang belum kunjung mati. Itu alasannya karena Yan Shao menyerap racun tersebut. Mendengarkan itu, Wan Qi tidak menyangka Yan Shao rela mengorbankan nyawanya sendiri demi menyelamatkan Rongsu. Karena hal itu, Wan Qi sangat ingin memisahkan mereka berdua. 我就越要将他们2人打散。沿途的路上，只要跟着这些标记，你就可以尽快。
Di malam hari, Rongsu yang sedang tidur lantas terbangun mendengarkan suara keributan di luar. Ternyata pasukan sekte Junsan berhasil menemukan keberadaan Sang Guan, pengkhianat yang telah membunuh ketua sekte mereka. Yan Shao segera menghentikan karena mereka tidak tahu cerita yang sebenarnya. Mendengarkan itu, pasukan sekte Junsan meminta Sang Guan untuk mengatakan yang sejujurnya apakah benar ia membunuh ketua sekte atau tidak. Yan Shao lalu menyuruh Sang Guan untuk berkata jujur, namun sayang Sang Guan justru menolak untuk menceritakannya. Ia pun mengaku memang ia yang membunuh ketua sekte Junsan dan ia bersedia untuk dihukum. Namun saat ini ia meminta sedikit waktu. Setelah ia berhasil menghancurkan sekte lembah iblis, Sang Guan berjanji akan kembali ke sekte Junsan untuk menerima hukuman. Karena Sang Guan berencana menghancurkan sekte lembah iblis, pasukan sekte Junsan di sana memberikannya kesempatan dan akan menunggunya kembali. 你回去休息吧。这是不能再冲动了。 Setelah itu, Rongsu bertanya bagaimana bisa Sang Guan berada di sana, padahal terakhir kali sudah dipenjara di desa Gunung Yuchi oleh ayahnya. Yan Shao menjelaskan kalau ia yang membawanya pergi. Sang Guan selama ini banyak menerima cacian dan hinaan karena membunuh ketua sekte Junsan, padahal yang sebenarnya ketua sekte Junsan yang meminta untuk dibunuh. Hingga pada akhirnya Sang Guan terpaksa melakukan itu. Yan Shao merasa kasihan melihatnya dan mengajak ia bergabung ke dalam organisasi Tiangang. Singkat cerita, esok harinya mereka pun bersiap untuk melanjutkan perjalanan. Dari kejauhan, Liu An berhasil menemukan mereka dan memantau pergerakannya. 先找家客栈安顿下来。 Setelah tiba di kota persinggahan berikutnya, mereka menghampiri sebuah penginapan untuk bermalam. Liu An yang berhasil mengikutinya segera memberikan sebuah tanda. Tak beberapa lama kemudian, Shao Qi, Wan Qi, beserta yang lainnya juga tiba di kota tersebut. Mereka yakin Yan Shao bersama Rongsu pasti berada di sana. Lantas mereka pun berpencar untuk mencarinya. 走吧。 就往这儿走吧。 Ternyata tanda yang dibuat oleh Liu An untuk memberikan informasi kepada Wan Qi. Sehingga di sana Wan Qi akhirnya tahu Yan Shao bersama Rongsu berada di penginapan tersebut. 他们进了镇子。 Alhasil tanpa butuh waktu lama, informasi itu pun diterima oleh sekte lembah iblis. Mereka semua pun segera pergi ke lokasi, sesuai informasi yang diberikan oleh Wan Qi. Sementara itu, Yan Shao mendapatkan informasi Shao Qi dan kawan-kawan sudah berada di kota tersebut. Tidak hanya itu, mereka juga melihat pasukan sekte lembah iblis baru saja tiba. Namun tidak ada Zhu Tian. Mendengarkan itu, Yan Shao sudah mengetahui siapa orang yang telah membocorkan keberadaannya saat ini. 等他们行动，我们守株待兔。 有人来接住我吧！璎珞，你们终于来了。 Akhirnya mereka semua pun bertemu kembali. Yan Shao lalu mengajak mereka untuk segera pergi meninggalkan kota tersebut. Namun tiba-tiba Wan Qi berakting seolah-olah ia sedang tidak enak badan. Dengan begitu ia memiliki alasan untuk meminta kepada mereka supaya menginap satu malam di kota tersebut agar ia bisa memulihkan kondisinya. Yan Shao yang sudah tahu akal busuknya mau tidak mau mengikuti permainannya. 这儿不是说好的地方，先回客栈。走吧。 没事，哎呀，放心。今晚续。 Saat berada di penginapan, Wan Qi melihat Yan Shao keluar dari kamar dan pergi meninggalkan Rongsu sendirian.